adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek! Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan. Baiklah adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan secara medley. Apa judulnya kak? Kuat, hebat, dan besar, dan everybody, everywhere. Musik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang masih kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Ya Bapak, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Adik-adik, masih semangat? Masih dong Kak. Kalau masih semangat, semuanya Kakak undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat satu pujian dengan penuh sukacita. Betapa hebat. Musik. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita, Raja segala raja. Amin. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh. Mari sama-sama nyanyikan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat satu pujian lagi dengan sepenuh hati yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Musik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
menentukan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nah, adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu adik-adik siapkan. Yang pertama, sebuah amplop, dan yang kedua, uang persembahan. Nah, jika sudah siap semua, adik-adik masukkan persembahan ke dalam amplop. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Shalom adik-adik semua. Apa kabar nih kalian semua? Kester harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Iya, terima kasih ya sayangku ya, karena sudah setia setiap hari Minggu untuk beribadah walaupun masih jarak jauh melalui channel YouTube Glow Kids kesayangan kita. Tidak lupa juga loh, Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgus kita pada minggu hari ini. Ada Kak Windy dan Kak Jen, dibantu juga dengan teman kita Ayang Natali. Luar biasa ya kakak-kakak ya. Walaupun kalian sibuk, tetapi pelayanan tetap number one. Keren. Kak Esther juga mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria. Tidak lupa adik-adik mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun, yang bertambah usia dalam minggu ini ya sayangku ya. Siapa yang berulang tahun minggu ini? Wah, keren ya. Selamat ulang tahun. Kiranya dengan bertambahnya usia kalian, kalian semakin didewasakan dalam pikiran, dalam berkata, maupun dalam bertindak. Jadi anak yang membanggakan orang tua dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Happy birthday buat kalian. Buat kalian juga anak-anak sekolah minggu yang sedang berbeban berat, yang sedang dalam masalah, jangan lupa selalu ingat dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Kak Esther dan guru-guru lainnya juga senantiasa mendukung kalian dalam doa. Kalian jangan pernah lupa bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap kehidupan kita, baik suka maupun duka.
Tetap semangat sayangku, selalu andalkan Tuhan Yesus. Adik-adik, di sini Kak Esther juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kita semua, adik-adik dan kakak-kakak yang lainnya, juga yang di luar gereja Gloria, supaya tetap setia mematuhi apa adik-adik? Protokol kesehatan. Berapa M? 5M, benar ya. Karena apa? Karena kita masih berada di pandemi COVID-19. Oleh karena itu jangan lengah, supaya adik-adik tetap sehat dan orang-orang di sekitar adik-adik juga tetap sehat. Salam sehat buat semuanya. Semangat. Oke adik-adik, itu dulu informasi yang bisa Kak Esther sampaikan untuk kita pada minggu ini. Kak Esther harap kalian setelah ini mempersiapkan diri supaya kita bisa masuk di dalam ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Oke adik-adik, selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Hai adik-adik semua, gimana kabarnya? Pasti semua luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kamu ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu buah pujian. Berikut lagunya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya,
ujian, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik penasaran gak dengan cerita minggu ini? Ceritanya tentang apa ya? Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Aya, kita akan mendengarkan bacaan Alkitab dulu dari teman kita, yaitu Gisel. Shalom teman-teman, saya akan membacakan Lukas 11 ayat 9 yang berbunyi, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih, bye-bye. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik sehat-sehat semua ya. Hari ini kakak pengen bercerita nih tentang meminta dengan tekun. Tapi sebelum itu, kakak ada beberapa pertanyaan. Jadi adik-adik siapin dulu bukunya dan alat tulisnya. Oke? Sudah siap semuanya? Oke, bagus. Sudah siap semuanya ya. Jangan lupa untuk menulis pertanyaannya dan menjawab pertanyaannya ya adik-adik di buku tulisnya. Oke? Sudah siap? Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang pertama. Adik-adik, pernah nggak nih meminta sesuatu kepada orang tuanya? Dan kenapa adik-adik minta barang itu atau minta sesuatu? Contohnya kakak kasih contoh ya. Contohnya kayak mainan untuk main, buku untuk belajar, atau yang lain-lainnya. Kira-kira adik-adik pernah nggak? Dan kenapa? Bisa adik-adik tulis dulu pertanyaannya, terus adik-adik jawab. Kakak tunggu dulu ya. Oke, sudah? Oke. Oke, pertanyaan jawaban adik-adik pasti bermacam-macam ya. Oke, jadi kakak juga pernah nih. Kakak juga pernah minta sesuatu kepada orang tua. Kakak pernah minta buku untuk nulis, buat belajar, buat gambar juga. Nah, kakak juga mau kenalin nih teman kakak. Namanya Peter. Hai Peter, coba sebut hai Peter gitu. Hoi katanya gitu kan. Nah, dia nih namanya Peter. Dia juga perlu sesuatu, yaitu perlu sepatu olahraga. Karena besoknya dia mau dipakai. Tapi sepatu yang lama sudah lepas solnya. Jadi dia perlu sepatu baru. Dan dia bilang kepada ibunya, kata Peter, "Ibu, coba lihat sepatu Peter. Sepatu Peter sudah jelek, sudah lepas solnya, nggak bisa dipakai lagi. Besok ada olahraga dan Peter perlu sepatu baru," kata Peter. Terus ibu Peter menjawab, "Iya Peter, nanti ya tunggu bapakmu pulang," kata ibu Peter. Lalu Peter menunggu bapaknya pulang kerja. Dan ketika bapaknya sudah pulang, Peter bilang ke bapaknya, "Bapak, kita beli sepatu baru yuk. Sepatu Peter sudah lepas solnya. Peter perlu sepatu baru untuk dipakai ketika pelajaran olahraga besok," kata Peter begitu. Dan bapaknya bilang, "Oke Peter, kita akan membeli sepatu baru. Tapi nanti ya, Bapak baru pulang kerja. Bapak capek nih masih," kata bapaknya begitu. Jadi Peter nih dibilang ke ibunya katanya nanti. Dibilang ke bapaknya juga dibilang nanti. Padahal Peter perlu besok sepatu olahraga tersebut. Dan hari semakin malam adik-adik. Dan Peter semakin panik karena sepatu olahraga yang dipakai besok itu memang harus ada adik-adik. Dan kalau misalnya semakin malam, Peter takut kalau toko sepatunya nanti bisa tutup. Jadi waktu sore hari Peter langsung bilang lagi ke bapaknya, "Bapak,
Ayo kita beli sekarang sepatunya. Ayo kita ke toko sepatu sekarang. Nanti kalau semakin malam, toko sepatunya bisa tutup dan Peter tidak bisa mengikuti pelajaran olahraga besok karena sepatu Peter rusak. Kayak gitu kata Peter. Dan karena Peter ini terus-terus bilang ke bapaknya bahwa Peter benar-benar membutuhkan sepatu olahraga, akhirnya Peter diberikan sepatu baru yang diperlukan untuk besok ketika pelajaran olahraga. Wah, begitu ya. Akhirnya Peter dapat sepatu olahraganya dan Peter sangat senang. Nah, jadi sekarang adik-adik kakak punya pertanyaan lagi nih, yaitu kira-kira boleh nggak kita meminta kepada Tuhan tanpa menyerah seperti Peter tadi? Jadi kita nih boleh nggak sih minta terus kepada Tuhan tanpa non-stop gitu? Tuhan, aku mau sepatu baru. Atau Tuhan, tolong aku. Itu terus berulang-ulang tanpa non-stop. Kira-kira boleh nggak? Ayo adik-adik, jawab pertanyaannya. Jangan lupa ditulis juga pertanyaannya. Kakak kasih waktu ya. Atau enggak, adik-adik bisa stop dulu deh videonya. Jadi kalau misalnya sudah selesai menjawab pertanyaan dan menulis pertanyaannya, adik-adik bisa langsung play lagi ya, oke? Oke, siap. Dan adik-adik, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yuk kita dengar cerita tentang bagaimana kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang bertanya seperti itu. Pada suatu hari, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul, dan dari jauh mereka melihat Tuhan Yesus sedang berdoa sendiri. Wajah Tuhan Yesus sangat tenang, seolah-olah ia sedang bercerita sesuatu kepada Bapaknya dan berbicara padanya. Murid-murid Tuhan Yesus ingin sekali bisa berdoa seperti itu. Nah, apakah mereka belum bisa berdoa? Pertanyaannya, apakah murid-murid Tuhan Yesus belum bisa berdoa? Jawabannya sudah ditulis ya di situ, yaitu tidak. Murid-murid Tuhan Yesus sudah dapat berdoa, sudah bisa berdoa. Kenapa? Karena orang tua mereka sudah mengajari mereka berdoa sejak kecil. Seperti adik-adik yang diajak oleh mama dan papanya untuk berdoa. Kita juga sudah diajari berdoa dari waktu kecil oleh orang tua kita. Dan selain itu, murid-murid Tuhan Yesus juga sudah bisa berdoa karena semenjak mereka menjadi murid Yesus, mereka sudah sering sekali berdoa bersama. Tapi adik-adik, setelah mereka melihat Tuhan Yesus berdoa, mereka sadar bahwa doa Tuhan Yesus berbeda dengan mereka. Bedanya itu gini adik-adik. Tuhan Yesus itu sungguh percaya bahwa Bapaknya mendengarkan dia saat dia berdoa. Dan mereka juga sudah melihat beberapa kali bahwa Tuhan Yesus kalau berdoa itu, doanya pasti selalu dijawab oleh Tuhan, oleh Allah. Dan karena itu, setelah Tuhan Yesus berdoa, setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, "Yesus, ajarlah kami berdoa," kata murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mengajari bahwa Allah di surga adalah Bapa mereka, sehingga mereka bisa berdoa dengan kata-kata yang sederhana. Jadi, mereka bisa meluapkan atau mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya. Sama seperti mereka berbicara dengan ayahnya waktu kecil. Kemudian, Tuhan Yesus bercerita kepada murid-muridnya, yaitu cerita tentang seorang teman yang meminta roti. Jadi pada saat itu ada sebuah rumah dan di rumah itu tinggallah seorang bapak bersama istri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil.
Rumahnya itu hanya punya satu kamar saja. Dan ketika malam hari, mereka semua menggelar tikar di lantai dan tidur dalam satu kamar itu. Dan sebelum tidur, mereka tidak lupa untuk mengunci pintunya rapat-rapat. Pada suatu malam, ketika mereka lagi tidur nyenyak, ada suara. Wah, ada suara ketukan pintu. Tok, tok, tok bunyinya. Dan bapak itu pun terbangun dan duduk di tikar, lalu mendengarkan. Terus ia mendengar lagi. Wah, ada suara pintu diketok lagi nih di rumahnya. Dan kali ini dia juga mendengar suara yang memanggil-manggil dari luar rumah. Yaitu suaranya gini, "Saudara, tolonglah!" Dan sang bapak menggosok matanya, dan dari tempat tidur ia bertanya, siapakah itu?" Lalu orang itu menjawab, "Aku adalah sahabatmu." Terus bapaknya menjawab, "Apa keperluanmu sehingga datang malam-malam begini dan mengganggu kami yang sedang nyenyak tidur?" Terus adik-adik, orang yang tadi berkata lagi seperti ini, "Aku ingin meminjam roti 3 potong. Sahabatku baru datang dari tempat yang jauh, dan aku tidak punya apa-apa di rumahku untuk memberinya makan." Lalu, bapak ini karena sudah lagi tidur nyenyak gitu kan, lagi indah gitu, lagi mimpi indah, lagi tidur nyenyak enak-enak, tiba-tiba ada suara orang ketok pintu. Kira-kira ada apa? Ternyata ada orang yang mau minjam 3 potong roti. Jadi bapak ini kesal. Dia menjawab, "Pulanglah. Aku nggak bisa menolongmu karena pintu sudah tertutup dengan rapat dan sudah kukunci. Serta aku dan anak-anakku sudah tidur dengan nyenyak. Jadi, jika aku membukakan pintu buatmu, pastilah tuh sudah anak-anakku akan terbangun." Bapak ini marah adik-adik, kesal bapaknya. Lagi tidur, tiba-tiba diketok kayak gitu, kesal dia. Jadi dia jawab seperti itu adik-adik. Terus mendengar jawaban itu, kira-kira sahabatnya ini, orang yang ngetok tadi, putus asa, menyerah, atau gimana ya? Ternyata si sahabat itu nggak putus asa adik-adik. Dia tetap berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu lagi. "Tok, tok, tok, tok. Sahabat, tolonglah aku. Rotiku sudah habis dan sahabatku sungguh lapar." Gitu katanya adik-adik, di luar ketok-ketok di tengah malam adik-adik. Dan tahu nggak adik-adik? Nggak ada jawaban dari dalam rumah. Suasananya sangat sunyi. Gak ada yang mau jawab adik-adik, sudah capek. Tapi adik-adik, 5 menit kemudian orang ini belum putus asa adik-adik, belum menyerah. Dia masih mengetok pintu tuh sambil memohon, "Sahabat, kasihanilah aku. Aku sungguh membutuhkan roti itu. Karena sahabatku sudah menunggu di rumah dan dia sangat-sangat kelaparan. Aku tidak memiliki makanan lagi di rumah." Dan adik-adik, bapaknya itu, bapak yang di dalam rumah tadi yang lagi tidur, nggak jadi-jadi tidur, nggak bisa tidur karena ya sahabatnya ngetuk pintu terus. Udah gitu teriak lagi adik-adik. Jadi gara-gara itu bapaknya nih saking kesannya sudah ingin menutup telinganya. Pengen sekali nyubatin telinga supaya suara sahabat yang mengetok pintu dan suara dia yang teriak nggak kedengaran. Tapi adik-adik, karena lama-kelamaan kayak gitu terus, akhirnya bapak ini berpikir adik-adik. Dia berpikir kayak gini, temanku kan sudah berusaha nih. Berusaha dengan keras untuk datang ke sini. Malam-malam lagi, di tengah malam lagi tidur gitu kan. Udah gitu berani lagi mengganggu aku lagi tidur.
Sepertinya ia sungguh-sungguh membutuhkan roti itu. Dan kayaknya sih dia nggak bakalan pergi. Dia tidak akan pergi sebelum mendapatkan roti itu. Sepertinya lebih baik aku bangun dan memberikan apa yang ia butuhkan. Jika tidak, aku dan anak-anakku nggak bisa tidur-tidur. Jadi bapak ini akhirnya mengambil roti di gudang penyimpanannya dan memberikan roti itu ke sahabatnya. Dia buka pintu nih, terus dia datangin bawa roti gitu kan, sambil berkata, "Ini roti yang kau butuhkan, ambillah." Akhirnya dia memberi roti itu kepada sahabatnya. Lalu sahabatnya ini dengan senang dan menjawab, "Terima kasih sahabatku, engkau telah menolongku malam ini." Dan sahabat itu sangat sukacita, adik-adik, sangat senang karena ia akhirnya mendapatkan roti dan bisa memberikan makan kepada sahabatnya yang ada di rumahnya. Lalu ia pulang dengan sukacita. Mendengar cerita ini, adik-adik, seorang murid pun bertanya, muridnya Tuhan Yesus nanya nih, "Jadi, apakah kami boleh terus meminta kepada Bapa di surga seperti sahabat dalam cerita itu? Lalu, apakah jika kami meminta terus-menerus seperti itu, apakah Allah tidak akan terganggu oleh kami?" Tanyanya seorang murid Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Tidak, Allah tidak akan terganggu. Seperti sahabat itu yang meminta roti sampai dapat, kamu juga boleh meminta keperluanmu sampai dapat. Seperti sahabat yang terus-menerus mengetuk pintu, sampai pintu dibukakan, kamu boleh mengetuk pintu Bapamu di surga, sampai ia menjawab doamu dan memberikan yang kamu perlukan." Wah, adik-adik, tahu nggak? Karena murid-murid mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, murid-murid sangat bersukacita dan mereka mulai berdoa dengan tekun kepada Bapa yang di surga. Karena mereka percaya bahwa Bapa di surga akan mendengarkan dan akan memberikan apapun yang mereka perlukan, adik-adik. Jadi adik-adik, dari cerita kali ini kita bisa belajar adik-adik bahwa Bapa di surga itu suka memberi pemberian yang baik banget kepada kita jika kita berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Dan Bapa di surga mengetahui apapun yang kita butuhkan. Jadi adik-adik, kita bisa belajar bahwa kita boleh berani untuk meminta kepada Tuhan, adik-adik. Kita boleh berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapa. Kita boleh bersungguh-sungguh untuk meminta terus apapun yang kita perlukan dan apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan sungguh mengasihi kita, adik-adik. Dan Tuhan selalu mengetahui apapun yang kita butuhkan dan apapun yang terbaik untuk kita, adik-adik. Sekian dari cerita kakak, nanti minggu depan bakal ada cerita yang lebih seru lagi. Sampai jumpa, dadah! Gimana adik-adik, cerita tadi seru nggak? Pasti seru dong. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengangkat satu buah pujian lagi. Berikut lagunya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
online kita, kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan sekarang Tuhan kami akan mengakhiri sekolah minggu online kami ini. Kiranya firman-Mu tadi dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mengucap syukur. Haleluya, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada
yang lain